Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfatar Sugiarto. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas atau saya akan berbagi 10 aplikasi yang wajib untuk siswa TKJ, di mana ketika Anda sekolah akan mempelajari banyak hal yang terkait dengan praktikum, termasuk dari proses bagaimana kita merakit komputer, bagaimana kita menginstalasi sistem operasi, bagaimana kita menginstalasi sistem jaringan, dan mengadministrasi server dalam jaringan. Jadi semua itu akan dipelajari, dan pada video kali ini kita fokuskan tentang atau pembahasan 10 aplikasi yang wajib dimiliki siswa TKJ. Jika yang saya bahas di bawah ini atau di video ini dianggap masih ada kekurangan, silahkan menambahkan di kolom komentarnya ya. Oke, adapun aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi Corel. Sebagai salah satu software yang banyak digunakan untuk melakukan pengolahan gambar, si Corel Draw ini mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang sangat baik. Maka bisa dikatakan bahwa Corel ini adalah pengolah grafis yang sebenarnya adalah basisnya adalah basis vektor. Vektor itu adalah sebuah tipe gambar yang tidak mungkin pecah meskipun dia diperbesar berkali-kali. Nah, fungsi lain dari Corel Draw ini adalah Corel Draw bisa membuat logo, membuat ilustrasi, membuat brosur, undangan, kartun, dan desain sampul buku, dan lain-lain. Selain Corel Draw, ada software yang namanya Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini adalah sebuah software buatan perusahaan Adobe itu sendiri. Memiliki fungsi yang sama dengan Corel Draw, yaitu masih berbasis vektor juga. Pembuatan atau untuk pembuatan apakah itu logo, ilustrasi, kemasan produk, tipologi, dan sebagainya itu hampir sama dengan yang dibuat oleh si Corel Draw. Aplikasi yang kedua ini adalah Turbo Pascal. Jadi Turbo Pascal ini adalah bahasa pemrograman yang fungsinya untuk membuat suatu program. Saat ini Pascal juga masih menjadi bahasa pemrograman standar untuk lomba Olimpiade Sains Nasional atau OSN bidang komputer. Selain itu, selain Turbo Pascal ada Microsoft Visual Basic yang fungsinya sama untuk membuat suatu program. Yang membedakan adalah antara Turbo Pascal dengan si Visual Basic ini adalah basisnya. Turbo Pascal berbasis teks, sedangkan Visual Basic ini berbasis GUI. Jadi lebih mudah dalam pengoperasiannya. Aplikasi yang ketiga adalah Rufus. Nah, Rufus ini adalah aplikasi yang sangat kecil, ringan, bermanfaat, dan mudah digunakan. Jika Anda suatu saat harus memulai komputer Anda dengan modus DOS, nah aplikasi ini nih salah satu aplikasi terbaik. Aplikasi Rufus ini adalah membuat si flash disk atau media penyimpanan lainnya menjadi bootable. Nah, bootable itu adalah fasilitas atau layanan yang ada pada setiap sistem operasi. Jadi menghidupkan komputer atau laptop dengan bantuan flash disk. Aplikasi yang keempat adalah Packet Tracer. Nah, Packet Tracer ini adalah sebuah visual simulasi alat yang dirancang oleh Cisco. Software ini memungkinkan untuk mensimulasi konfigurasi Cisco router dan switch dalam jaringan. Packet Tracer ini digunakan dalam pengaturan pendidikan sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, tujuan utama Packet Tracer ini untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip
jaringan komputer. Aplikasi yang kelima adalah GNS3. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi simulator jaringan yang secara fungsi ini sama dengan paket tracer dan berbasis GUI. Nah, di sini dengan GNS3 kita bisa mensimulasikan perangkat asli baik dengan emulator ataupun teknologi virtualisasi. Dan ini adalah proses menghubungkan antara komputer dengan router. Dan yang keenam adalah sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi ini termasuk dalam aplikasi sistem. Jadi sistem operasi Windows telah berevolusi dari versi ke versi dan sebuah sistem operasi yang berbasis command line. Dengan populernya Windows, maka sebagian kita atau dari kita ini pastinya tahu akan sistem operasi ini dan sangat familiar di kalangan usernya. Selain sistem operasi Windows, kita juga harus punya yang namanya sistem operasi Linux. Nah, Linux ini adalah keluarga dari sistem operasi bebas atau gratis dan diubah secara sesuka penggunanya. Jadi yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah sistem operasi pertama kali dikembangkan oleh si Linus Torvalds ini di tahun 1991. Nah, ini adalah interface daripada Linux. Aplikasi yang ketujuh adalah aplikasi PuTTY, bukan Putri ya. PuTTY ini adalah suatu aplikasi terminal emulator yang mensupport berbagai protokol jaringan seperti SSH, Telnet, dan lain-lain. Nah, di aplikasi ini, terminal emulator ini memungkinkan kita untuk mengakses suatu komputer yang ada di tempat lain secara remote atau dapat dikontrol. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengakses komputer server. Nah, komputer server umumnya terletak di tempat yang jauh. Aplikasi yang ke-8 adalah WinCP. Nah, apa sih fungsinya WinCP ini? WinCP ini adalah aplikasi yang fungsinya untuk mentransfer file atau copy file antara Windows dengan Linux. Kegunaan dari WinCP ini adalah sebagai alat untuk transfer atau lebih kita kenal dengan yang namanya upload atau download. Nah, ini adalah proses mendownload dan mengupload atau mentransfer dari sistem operasi Linux ke sistem operasi Windows. Yang ke-9 adalah VirtualBox. VirtualBox ini adalah software virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Jadi ada dua sistem operasi di dalam satu komputer. Nah, dengan menggunakan VirtualBox ini, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC ataupun laptop dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Nah, dalam hal ini, VirtualBox itu hanyalah aplikasi yang mengelola mesin virtual. Nah, yang ke-10 adalah aplikasi Winbox. Nah, Winbox ini adalah utility yang digunakan untuk konektivitas dan konfigurasi mikrotik. Dengan Winbox, kita dapat melakukan konfigurasi mikrotik router dan router boot menggunakan mode GUI dengan cepat dan sederhana. Nah, fungsi Winbox itu sendiri adalah untuk setting mikrotik router, membatasi kecepatan jaringan, memblokir sebuah web, dapat meremote mikrotik dari jauh, dan dapat mengetahui dan mengatur alamat IP dan akses ke situs tertentu. Nah, yang ini adalah aplikasi tambahan. Di sini sebagai tambahan adalah SoftSuite. SoftSuite ini merupakan entitas berbagai software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan internet atau internet protokol. Saat ini sudah banyak aplikasi yang menyediakan layanan komunikasi data, audio, dan video, baik itu berbasis PC maupun smartphone. Nah, ini adalah contoh bagaimana aplikasi SoftSuite itu digunakan, yaitu tentang VoIP dan WhatsApp. Nah, banyaknya layanan tersebut, tak heran kadang kita dimanjakan dengan hal ini. Sini saya sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem komunikasi secara mandiri
pribadi dan terkelola secara lokal. Andai kata teman-teman bisa merealisasikan hal ini baik secara pribadi maupun atau bahkan untuk sebuah lokasi atau lembaga. Layanan komunikasi baik audio maupun video tersebut tidak akan lepas dari peran aplikasi ShopSuite. Oke, dengan demikian pembahasan 10 aplikasi yang wajib untuk siswa TKJ selesai. Jika dianggap masih ada kekurangan, silahkan menambahkan di kolom komentarnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di video saya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.